Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Kita masih bertanya-tanya Bang sebenarnya begitu. Kalau kemarin-kemarin kita mau keluar rumah juga masih takut nih demo masih berlangsung tidak ya? Seperti apa? Bahkan suasananya cukup mencekam gitu pada saat di awal-awal itu ya. Tapi saat ini sering dengan beberapa waktu dan Anda sampaikan juga memang sudah ada beberapa respon dari pemerintah begitu ya dalam DPR maupun juga kemudian dari pemerintah Pak Prabowo. Namun kan masih ada beberapa tuntutan yang mungkin masih juga belum terpenuhi hingga deadline hari ini begitu ya. Dan kemarin kan juga DPR telah menyetop tunjangan rumah dan juga moratorium perjalanan dinas luar negeri. Menurut Anda ini masih akan berlanjut tidak? Ya masih lah, ini menurut saya sih fasenya masih babak pertama ya. Ini bisa 3 babak, bisa 5 babak. Wow. Ya dong, karena kan ada yang meninggal. Biasanya kalau ada yang meninggal kan meninggalkan luka. 10 Iya orang kan? Bang, nggak Iya, main-main. itu nggak bisa. Saya kan demonstran dari mahasiswa. Ya kalau udah ada yang meninggal itu yang meninggal itu akan menjadi pengikat solidarity orang untuk berontak terus. Ya sampai ada betul-betul pendekatan yang luar biasa daripada pemerintah dalam hal ini bila perlu presiden ya, bukan hanya sekedar mengunjungi Afan, tapi yang lain-lain itu keluarga yang lain-lain yang meninggal itu harus betul-betul diundang lah gitu ya. Itu pemerintah harus betul-betul ya merasakan penderitaan mereka Ya, yang karena meninggal ini. masyarakat juga khawatir setelah kemudian ada Afan Kurniawan begitu ya saudara kita dan juga kemudian bertambah menjadi beberapa nama hingga saat ini Iya, 10 iya. itu hanya menjadi statistik belaka begitu Bang. Oh nggak bisa, saya pikir presiden harus merespon. Ya kemudian orang-orang presiden yang ada di sekitar presiden juga harus merespon. Nggak boleh macam-macam lagi, maksudnya sekarang mesti quick respon ya terhadap orang-orang tersebut yang meninggal, yang wafat. Polisi juga begitu, jangan represif. Ini jangan kembali ke era pola pikirnya di era Jokowi, di mana polisi itu memang dikasih peranan sama presiden waktu itu Jokowi sebagai pelindas demokrasi. Oh. Ya, waktu saya ditangkap apa segala saya kan marah, saya dipenjara karena undang-undang nomor 1 tahun 1946 dan undang-undang itu pasal 15 14 udah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi. Jadi kan ngukum saya itu pakai apa? Ngukum jumhur pakai apa? Ngukum teman-teman saya pakai apa? Seperti itu hanya karena dituduh makar. Jadi nggak boleh, itu jangan represif terhadap gerakan-gerakan mahasiswa dan LSM-LSM itu. Meskipun ada himbauan tindak tegas. Nah itu makanya disalahkan persepsi karena waktu tanggal 31 ya berawal dari tanggal 31 malam itu Pak Presiden tindak tegas. Ya. Ya tindak tegas itu maksudnya ke arah yang berikutnya. Anarkistis. Ya kan anarkis. Yang tidak anarkisnya itu yang mahasiswa demo bawa bom molotov dan lain-lain. Apa sih bom molotov? Ya kan emang bom molotov mematikan orang? Kan tidak mematikan orang. Kan namanya aja seolah-olah bom. Tapi kan cuma isi minyak tanah kan seperti itu. Itu kan orang-orangnya dipanggil aja. Kamu jangan pakai bom molotov lagi ya. Di luar yang dia kenal, kan selama ini kan mereka melakukan pembinaan dong. Itu baru diincar, siapa ini yang nunggangin malam-malam ini, menjarah-jarah rumah Sri Mulyani, rumah si DPR, itu kan masih nggak ketahuan. Itu dia Bang, bukannya sebenarnya mudah ini dilacak kan Ya Bang? mudah dong. Makanya kalau mereka nggak dapat, dari tahun 2020 ketika kasus saya di penjara sama teman-teman dituduh makar, pembakarannya sama dan lain-lain, itu kan nggak ada terbongkar sampai sekarang. Menurut saya Presiden harus minta ke Kapolri, siapa bertanggung jawab di 2020, yang ngebakar-bakar itu. Maka itu polanya sama. Kan saya lihat kemarin tuh di video di YouTube itu kok sama nih modelnya orangnya. Pura-pura langsung ke halte, ngebakar halte apa segala. Ini kan berarti pola sama. Presiden pasti bisa nangkap itu orang. Nggak mungkin enggak, dia punya Dan ini terorganisir ya memang? Terorganisir dong. By design? Loh bagaimana rumah Sri Mulyani saya nggak tahu ada di Bintaro. Saya kan pernah dimasakin nasi goreng, mie goreng sama Sri Mulyani. Karena saya kenal sama keluarga dia semua. Tapi Anda nggak tahu rumahnya ternyata di situ? Nggak tahu rumah dia ada di Bintaro kan. Yang tahu rumah itu kan berarti mengorganisasikan. Malam-malam lagi tengah malam 2 kali. Ya kan rumah DPR lainnya. Eko, rumah ya termasuk rumah Pak Dasko, rumah Bu Puan Maharani kan udah ini semua dipetakan oleh mereka. Nah kenapa dulu membakar Alfamaret, membakar ini ada rasisme, sekarang nggak ada rasisme, sekarang ini betul-betul vertikal kepada menteri-menteri DPR, itu kan perlu ada penelitian, jadi nggak boleh main-main. Nah itu satu, ada kematian membuat orang tetap ada emosi dan marah, ya jadi quick responnya itu jangan represif, tapi adalah persuasif kepada aktivis-aktivis. Nah yang kedua, ya kita harus mensatukan kekuatan rakyat dengan presiden. Ya, kekuatan itu satu
kalau kita mau hantam nih mafia-mafia, kan Presiden bilang, demi Allah, saya akan lawan, tidak saya mundur sedikit pun melawan mafia-mafia ini. Ya memang Bapak ngomong melawan mafia itu gampang. Ya, emang aparat itu nggak setengahnya itu sekolah pakai uang mafia. Iya dong, orang mau naik pangkat, mau ini, mau itu kan semua kan udah tahu orang ada jejaringnya. Harus ada data, Ya kan Bang. makanya dulu jejaringnya Sambo, ketangkap, ya kan jejaringnya si Teddy, bandar narkoba tuh, jenderal tuh, ya kan. Masa kita lupa sama kasus-kasus Sambo, Teddy, dan lain-lain kan banyak kan. Oke, Mereka menguasai. artinya? Hah? Artinya maksudnya itu, kalau mau ngadepin mafia-mafia ini, Presiden sama kekuatan rakyat harus bersatu. Tidak boleh menara gading. Nah persoalan Presiden ini kan sering dibuat menara gading. Dia dengan kelompok kecilnya, seolah-olah udah jadi penguasa republik, rakyat ini maksudnya diwakili oleh ormas, oleh kelompok ini, kelompok itu yang sekian lama punya ideologi berjuang. Kan baru sekali misalkan kemarin diundang ke istana 16 ormas Islam. Udah setahun berkuasa baru undang sekali. Nah emang Islam itu bukannya temannya bapaknya Prabowo dulu waktu sama-sama Masumi sama PSI, kan teman dia. Ya kan selama dia berjuang teman dia itu. Belum lagi kelompok nasionalis lainnya Megawati. Kan baru kemarin Megawati diundang di istana bareng-bareng kan. Ini kan udah terlambat, jangan dibuat itu kacau balau, ya kan. Nah, habis itu Prabowo membersihkan Benalu. Ya, Benalu tuh gini, misalkan ada satu tokoh kemarin di istana tanggal 16, saya diceritakan oleh Jumhur, ya, oleh satu lagi orang yang ikut di situ, ya. Dia bilang, "Gan, kita ngelihat waktu itu pas ada orang memberikan respon di istana malam-malam, Senin malam kalau nggak salah, terus Presiden bilang, loh kamu di sini ngapain? Kamu kan nggak saya undang." Masa istana bisa kebobolan? Makanya kan kebobolan dong. Kemudian Presiden melihat ke wajah seorang menteri, menteri itu bilang, ampun Pak, mohon maaf, salah. Nah itu kan harusnya dievaluasi. Bagaimana Presiden ya dalam keadaan galau genting ini mengundang orang yang dia kedatangan orang yang dia tidak undang. Kan ini perlu diinvestigasi. Jangan-jangan ini ada orang di sekitar Prabowo yang terlink dengan orang yang tidak diundang oleh Presiden tadi yang jadi tokoh juga. Anda kan? mau bilang sebenarnya orang-orang di sekitar Pak Prabowo nggak solid gitu, tidak satu suara dengan Pak Prabowo? Bukan, maksudnya belum konvergen gitu loh. Itu banyak kasus. Ya belum konvergen, misalkan kasus LPG 3 kg Bahlil tidak konvergen, kasus 4 pulau tidak konvergen. Nggak konvergen serius loh. Harusnya kan dalam mengambil keputusan pemindahan 4 pulau, itu kan seorang menteri misalkan dia itu kan kalau di era yang benar, yang konvergensi itu minimal orang di sekitar Presiden, beberapa menteri, Mensesnek atau menteri lainnya itu udah tahu bahwa Kemendagri itu ada memindahkan 4 pulau. Karena ini banyak aturan yang harus dirubah di sekitar istana itu. Jadi sekretariat negara, kalau di zaman Soeharto misalkan, ada Sudarmono, ada si Murdiono, itu rapi, itu seknek itu jantungnya Presiden. Belum lagi jubir yang kacau balau. Jubirnya kan sekarang, coba bandingin jubir di Amerika, Donald Trump. Donald Trump itu kan, saya nggak bilang mirip Pak Presiden ya, karena banyak ngomong juga nih Donald Trump kan. Donald Trump kalau salah ngomong, sedikit ya, langsung jubirnya masuk besoknya atau ininya langsung konferensi pers bahwa maksud dari POTUS, maksud dari Presiden adalah ini. Kalau sekarang Anda melihatnya bagaimana? Nggak ada kan tadi pertanyaan Maria kan tadi apa tadi? Yang mana bukti mafia makar dan terorisme? Itu kan harus ada penjelasan. Karena terorisme itu kan dianggap selama ini kelompok Islam, garis keras. Masa ada umat Islam semua sayang sama Prabowo kok sekarang? Nggak ada. Jenderal ini dari semua yang sakit hati dulu sama Jokowi, ya itu cuma satu aja yang pensiunan ya maksudnya. Yang sama Prabowo ini ya 60% nggak suka, 40% biasa. Itu namanya Sunarko. Ya kalau Gatot Nurmantio, ya kemudian Yayat, kemudian siapa, yang lain-lain semua jenderal yang dulu yang di garis keras di zaman Jokowi, itu semua cinta Prabowo. Artinya Anda mau bilang bahwa ini pembisiknya Jokowi, pembisiknya Prabowo ini yang salah begitu? Iya pasti ada yang masih harus ditertibkan. Siapa saja sih Bang sebenarnya pembisik-pembisik Pak Prabowo? Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas itu kalau menurut sebuah majalah nasional yang kredibel yang melakukan investigasi kan ada 4 orang di situ, ya kan ada Dasko, ada Sapri, ya kan ada Hasim, ada Teddy. Ini kan yang menurut mereka. Tapi tentu di luar itu kan pasti ada kayak anaknya sendiri, ada Maher Al-Gadri teman dia apa segala. Nah dari sini ya kita lihat 2 tentara, 2 kalau 4 tadi menurut majalah yang paling melakukan investigasi ya terhadap istana itu, yang 2 ini kan tentara, 2-nya PSI. PSI itu Asim, PSI. Dasko ini kakeknya itu kan tokoh PSI.
PSI bukan PSI yang sekarang. Yang dulu. Yang dulu, Partai Sosialis Indonesia, kakeknya si Dasko inilah yang bawa kabur Prabowo, bapaknya Prabowo kabur ke Malaysia kan dulu. Peran kan. mereka ini bagaimana? Nah itu ideologis kan, berarti kan. Nah yang satu kan tentaranya tentara lama, tahun 74 udah ikut Prabowo. Satu lagi Teddy, saya nggak bisa tahu Teddy ini siapa, misalnya gitu. Nah dari mana masuknya orang kayak tadi yang ditanya Prabowo, Anda masuk kemari, kok bisa masuk sini istana? Kan Anda nggak saya undang. Ini diperiksa aja. Atau misalkan tadi dikembangkan ke Maher Al-Gadri, ya kan? Atau siapa lagi yang teman-teman dia yang mungkin dulu grup Mawar atau siapa, ini disterilkan dong. Kalau Pak Presiden nggak mau ngundang tokoh itu yang dia sebut di hari Senin itu, kenapa bisa jebol? Nah, itu problem, saya nggak tahu dia, siapa. banyak yang hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan fakta. Publik pun juga menilai terkadang pernyataan Pak Presiden Prabowo dirasa oleh para aksi tuntutan, para aksi massa ini tidak sesuai dengan yang dirasakan rakyat di bawah. Ya itu makanya kan kalau itu kan berarti kan ada artikulasi yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Iya nggak? Yang kedua seberapa... Ada PCO Bang, kita punya PCO loh saat ini. Iya makanya itu kan yang gagal kemarin kan. Gagal masih dipertahankan kan kita bingung. Kan udah jelas Prabowo memberhentikan waktu itu. Karena dia mengatakan istana mendukung Bahlil, ya Menteri SDM, Menteri Bahlil untuk melakukan pemberhentian agen-agen LPG di tingkat masyarakat. Hancur semua, ada yang meninggal kan satu kan. Itu meninggal loh, harus dicatat. Istana mendukung Bahlil, kata PCO ini kan, Hasan Nasbi. Ya enggak? Terus dia diberhentikan presiden sementara. Terus bagaimana tiba-tiba dia ikut lagi sama presiden ke satu kunjungan kerja. Ini kan ada yang enggak steril. Nah mungkin itu kalau begini terus, orang jadi bingung sebenarnya presiden ini bagaimana mencari seorang komunikator yang bisa dipercaya kan itu kan. Ini kan sekarang siapa sih jubir Prabowo sebenarnya? Nah, makanya presiden udah kebanyakan kerja menurut saya. Tapi dari sisi komunikasi, belum dari sisi lainnya. Sisi komunikasi itu gagal menjelaskan kerjanya apa. MBG berhasil nggak? Berapa persen rakyat yang kena sentuhan MBG sehingga stuntingnya ini. Berapa banyak orang yang akan bekerja di Koperasi Desa Merah Putih. Berapa banyak UKM yang terlindungi. Berapa banyak orang petani yang naik nilai tukar petaninya. Masuk juga menjawab berbagai tuntutan masa dan buruh-buruh bagaimana setelah dia naikkan 6,5%. Ini nggak ada yang jelaskan. Sehingga orang tetap menganggap Prabowo nggak kerja gitu loh. Ini problem. Itu menurut Anda problem, tapi kita ingin melihat ke depan Bang, bagaimana kalau Anda sampaikan tadi, ini masih ada jilid-jilid lainnya, jilid 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus seperti apa Bang ke depan? Apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah, termasuk juga rakyat saat ini dalam menyuarakan aspirasi yang dilindungi oleh undang-undang agar tidak boleh bergeser kepada tindakan-tindakan yang di luar nalar. Saat lagi kami akan bahas untuk ada di One on One.